warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galang Rusli. Di sini saya akan membahas tentang modul 9 atau materinya tentang TP atau pilihan trunking protokol. Saya akan menjelaskan. PTP atau pilihan trunking protokol adalah sebuah protokol jaringan yang dikembangkan oleh Cisco untuk membantu pengelolaan VLAN pada beberapa switch dalam satu jaringan. VLAN sendiri merupakan metode untuk membagi jaringan fisik menjadi jaringan virtual, agar lalu lintas data lebih teratur, aman, dan mudah dikelola. Dalam jaringan yang memiliki banyak switch, pembuatan VLAN secara manual di setiap perangkat akan memakan waktu dan beresiko menimbulkan kesalahan konfigurasi. Oleh karena itu, PTP digunakan untuk menyederhanakan proses tersebut dengan cara menyebarkan informasi VLAN secara otomatis ke seluruh switch yang berada dalam domain PTP yang sama. Cara kerja PTP atau VLAN Trunking Protocol cukup sederhana, tetapi sangat membantu administrator jaringan. Ketika sebuah VLAN baru dibuat pada switch yang berperan sebagai PTP server, informasi mengenai VLAN tersebut akan dikirim melalui jalur terang ke switch-switch lain yang terhubung. Switch lain yang berada dalam mode PTP client akan menerima dan menyesuaikan konfigurasi VLAN secara otomatis, tanpa perlu konfigurasi manual lagi. Dengan mekanisme ini, administrator tidak perlu membuat VLAN satu persatu di setiap switch, sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan konsisten. Namun, agar proses sinkronisasi berhasil, semua switch harus berada dalam domain PTP atau VLAN Trunking Protocol yang sama dan biasanya juga menggunakan password PTP yang sama. Fungsi utama dari VLAN Trunking Protocol adalah satu, menyebarkan informasi VLAN ke switch lain, mempermudah administrasi jaringan, mengurangi konfigurasi manual di setiap switch. Cara kerja singkat. Kalau administrator membuat VLAN baru di satu switch yang server PTP, informasi itu otomatis dikirim ke switch lain dalam domain PTP yang sama, kode yang sama. Mode VTP. Server bisa membuat, mengubah, dan menghapus VLAN, mengirim update ke switch lain. Klien menerima update VLAN dari server, tidak bisa membuat VLAN sendiri, transparan, tidak ikut sinkronisasi VLAN, hanya meneruskan informasi PTP. Contoh sederhananya, misalnya ada 10 switch di sekolah atau kantor. Tanpa VLAN, VLAN harus dibuat satu per satu di semua switch. Artinya ini hmm, harus dibuat secara manual oleh kita, eh, manual di switch. Dengan PTP, cukup buat sekali lalu otomatis tersebar. Ini tidak perlu membuat manual seperti yang di atas tadi, karena ini sudah dengan PTP itu sistemnya otomatis dan tersebar. Mohon maaf bila ada salah kata dari presentasi saya. Langsung saja kita implementasikan PTP atau switch 4 saja ya. 1, 2, 3. Sebenarnya bebas saja kalian mau 5 switch, 6 switch, 7 switch. Tetapi karena saya tidak banyak-banyak, karena biar simpel saja untuk mempelajarinya, oke, kita namain dulu sebelum konfigurasi terangnya, biar tidak pusing. Ini switch 1, ini switch 2, bentar, maaf.
Ini switch 3 dan switch keempat. Oke, dan pergi connection. Kalian pilih kabel yang seperti garis 3 terpotong-potong atau terpisah. Gitu. Pilih nomor satu, nomor satu. Oke, ini dua aja ya. Dua, ini nol. Tiga, tiga aja. Ini nol. Oke, langsung saja kita konfigurasi switch-nya. Dan pergi ke CLI lalu enable on activity in the first nomor satu switch mode long. Ini tidak seperti itu tadi tidak seperti ya. Belum dimasukin portnya, switch port mode long. Nah, seharusnya begini. Tadi ada kesalahan teman-teman, maaf. Oke, udah. Ini switch kedua semua kita on in, kita pakai range nomor 1 sampai dengan 2 slice 1. Ini switch port mode down. Jika sudah, ini sudah semua. And config inter range file 0 ke slice 1 sampai dengan 3 slice 1. Ini switch port mode down. Oke, ini switch keempat, enable on in part nomor 1 switch port mode down. Oke, sudah. Sekian dari konfigurasi terang. Langsung saja kita ke video selanjutnya. Nah, langsung saja kita ke video berikutnya, yaitu bagaimana mengkonfigurasi di PTP ini, ya. Oke, jadi di sini itu kita nanti ada server, transparent, dan client. Di masing-masing switch akan ditentukan oleh ketiga tersebut yang tadi saya sebutkan. Apa sih yang dimaksud dengan server?
Server adalah perangkat menjadi penyedia layanan koneksi untuk perangkat lain. Contoh VPN server, web server. Mode klien adalah perangkat memakai atau meminta layanan dari server. Contoh HP connect ke VPN server. Dan yang terakhir itu mode transparan adalah koneksi dilewatkan otomatis tanpa setting manual di klien. Contoh contoh transparan yaitu eh, switch proxy. Nah, langsung saja kita buat servernya. Yang pertama-tama itu server ya, sudah jelas. Oke, sebentar. Pertama kita aktifkan dulu. Juga passwordnya mau berapa? Kita buat yang gampang saja ya. Eh, Misal passwordnya 234 aja. Oke. Oke, sudah segini saja untuk membuat mode servernya. Kita lanjut ke transparannya. Oke. Maka seperti biasa TTP mode transparan. Oke, oke sudah disetting ya. Ini mode transparannya. Kita masukkan lagi nih yang sudah buat kita tadi server namanya. Nah, nama dari server tadi yaitu PTP domain seed. Nah, namanya servernya. Nah, kita juga masukin ke sini karena kita transparan itu mau menghubungkan dengan server. Kalau kita salah memasukkan nama, otomatis itu tidak akan berhasil karena tidak sesuai dengan servernya gitu. Kita masukkan tadi ya yang sudah kita buat server tadi yang pertama domain sheet. Oke, kita masukkan lagi password yang sudah kita buat dari mode server tadi. Passwordnya itu TTP password 234. Oke, segini saja ya untuk
transparan. Lanjut lagi pada klien sekarang. Ini sama seperti tadi ya, config dulu, TTP mode klien. Ini masukkan lagi nama yang tadi, yang sudah kita buat dari server tadi, IP domain sheet. Oke, masukkan lagi nih passwordnya ya. Ini sudah ya, klien sudah. Oke, yang terakhir mode klien juga. Dan masukkan lagi TTP domain sheet. Masukkan lagi nih passwordnya yang tadi kita buat. Oke, masukkan 234. Nah, seperti ini password. Oke, konfigurasi telah berhasil. Seperti ini saja. Langsung kita uji ya. Dari ininya kita uji langsung. Oke, langsung saja kita ke video bagaimana konfigurasi PTP atau VLAN trunking protokol. Pertama-tama kalian masuk. Oke, VLAN 100. VLAN 200. 6, ya, 200. VLAN 300. VLAN 300. Oke, sampai sini dulu aja ya. Kita coba. Bentar-bentar ada salah. X dulu. Do show VLAN brief. Sudah berhasil ya di sini. Kalian lihat. Kita ke switch 2 apakah berhasil? Enable config. Aduh, ada yang salah juga. Udah salah ya tadi saya, sorry, salah penulisan. Oke, kita coba ya. X dulu. Salah, maaf. Nah, tadi salah saya 2 kali. Do show VLAN brief. Oke, di sini juga sudah aktif. Kita ke page 3. Enable dulu. Con.
Pisau, pisau pilang break. Oke, ini juga sudah aktif. Ini juga sama, kita cek dulu. Enable, on, to, show, pilang break. Ini aktif juga ya. Di sini juga sama dong. Sebenarnya soal tadi di atas kita melakukan banyak kesalahan. Oke, kita coba kembali ya. Enable, enable, oke, di show jalan breathe. Oke, ini juga aktif. Mari kita ubah ya ininya. Kita tambahin lagi pilar 400 ya. Coba ini pilar name pilar name 400. Aduh, ada kesalahan nih. Salah penulisan lagi saya guys. Harusnya nempilan ya. Waduh, aduh, aduh, aduh. Maaf teman-teman. Tempilan 400. Hmm, coba. Ini sudah aktif ya. Kita coba yang ini juga. Oke, ada 400. Ini sudah aktif juga. Yang ini kita. Oke, di sini juga 400, 102, 103, 104, 105 aktif ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di sini juga aktif. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga belum aktif karena belum di show kan. Aduh, maaf bergeser. Sudah aktif juga ya di sini. Sebentar kita aktifkan dulu. Oke, ini saya aktif ya. 1, 2, 3, 4. Yang tadinya 3 sekarang menjadi 4. Sekian mungkin dari konfigurasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah pengucapan dalam membuat video presentasi ini. Eh, Dikarenakan saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.